Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera, salam sehat senantiasa. Saudaraku, kali ini kita akan melihat Yesaya 50 ayat yang keempat. Ayat yang terkenal, saya bacakan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, yang pertama, lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yang kedua, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi di sini, saudaraku, Yesaya menuliskan akan satu ayat firman Tuhan yang kalau kita bedah, isinya itu sangat-sangat dalam. Bahwa sebagai murid Tuhan, ya nanti dalam perjanjian baru kita ini adalah murid-murid Kristus, saudaraku ya. Kita ini harus menjadi murid Kristus. Kita harus berdoa supaya Tuhan senantiasa memberi pada kita lidah seorang murid. Nah, lidah seorang murid itu cirinya apa? Cirinya di sini dikatakan memberi semangat baru dengan perkataan. Ya, di situ dikatakan dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Jadi, seorang murid Kristus itu lidahnya harus lidah yang positif, lidah yang memberikan encouragement kepada semua orang. Jadi jangan sampai, saudaraku, kita ini jadi orang Kristen yang katanya murid Kristus, kalau ngomong nyinyir, kalau ngomong selalu melemahkan, kalau ngomong bicara selalu membuat orang lain down. Kita harus berdoa supaya itu dijauhkan dari diri kita. Jadi, ayo belajar supaya lidah seorang murid yang memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi, kalau ada orang letih lesu, seorang murid Kristus akan berbicara dan kata-katanya itu diurapi oleh Tuhan, membuat orang yang letih lesu ini kembali bersemangat. Itulah ciri dari murid Kristus. Nah, kemudian yang kedua, setiap pagi, nah ini pagi ini penting jadi saudaraku, ini saat teduh kita. Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi seorang murid itu harus punya telinga yang tajam untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, ketika Anda membaca Alkitab dalam saat teduh, merenungkan bagian-bagian perikop-perikop firman Tuhan, izinkan Roh Kudus itu berbicara. Dan kita mendengar apa yang dia bisikkan. Karena apa? Ini berkait dengan tadi. Kita nggak mungkin bisa memberi perkataan yang membangkitkan semangat, mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang membuat orang letih lesu kembali bangkit, kalau kita tidak terlebih dahulu diisi dengan firman Tuhan. Kita harus punya telinga seorang murid, baru nanti perkataan kita juga perkataan seorang murid Kristus. Kira-kira seperti itu, saudaraku. Nah, mendengar ya, sekarang ngomong soal mendengar, saudaraku. Kita lihat Pengkhotbah 4, ayatnya yang ke-17. Nah, ini Pengkhotbah ini banyak kata-kata hikmat yang kita temukan di dalam ayat-ayat yang ditulis oleh Pengkhotbah, saudaraku. 4 ayat 17 bunyinya demikian. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ini berbicara kalau saudara mau ibadah, ya kebaktian, saudara ke gereja. Jagalah langkahmu itu artinya bukan harafiah, jalannya ditoto pelan-pelan, begitu ya. Bukan harafiahnya itu, tapi jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah itu, sadarlah
bahwa engkau sedang menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, engkau sedang datang untuk beribadah, untuk menghadap kepada Dia, Raja segala raja, Guru segala guru. Jadi kita kalau datang, itu terus sikap apa yang kita bawa, itu maksudnya, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi ada orang yang datang, yang penting aku bawa duit, yang penting aku kasih persembahan. Tuhan tidak butuh uang kita, saudaraku. Ya kalau zaman dahulu membawa korban sembelian karena dia bisa beli itu domba, kambing. Bukan itunya, sikap hati ini yang lebih penting. Yaitu apa? Dikatakan mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dibanding dari persembahan-persembahanmu, telinga seorang murid itu yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita datang ke rumah Tuhan, mari kita buka telinga hati kita, telinga rohani kita. Aku mau mendengar suaramu. Ada nyanyian yang bagus, saudaraku, yang sekarang jarang dinyanyikan ya. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Nah, jadi aku tuh ingin datang ke gereja beribadah tuh, aku rindu mendengarkan Engkau berbicara. Tuhan berbicara melalui pembacaan firman, Tuhan berbicara melalui nyanyian-nyanyian yang kita naikkan, Tuhan berbicara melalui suara yang berbicara dalam hati kita. Bahkan sebelum firman Tuhan disampaikan, Tuhan bisa berkhotbah kepada diri kita kalau kita terbuka, saudaraku. Dan tentunya melalui pengajaran firman yang disampaikan melalui mimbar gereja, kita mendengar akan suara Tuhan. Jadi mendengar itu lebih penting daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh yang tidak tahu bahwa perbuatannya jahat. Kita teringat akan peristiwa Marta dan Maria. Ya, ini klasik, saudaraku ya. Dalam Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke berapa itu? 38 sampai 42 ya. Ada satu perikop pendek tentang Maria dan Marta, dua bersaudari yang dua-duanya adalah murid Tuhan, dua-duanya mengasihi Tuhan. Ini punya saudara yang namanya Lazarus, yang nanti mati dan dibangkitkan dari kubur setelah 4 hari ada di dalam kuburan. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Marta itu mengasihi Tuhan, dia menyambut Tuhan ya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, mendengarkan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Jadi dengar dulu. Sebab kalau tidak dengar, bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan mau. Kemudian ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah, ini gambaran dari mempersembahkan korban ya, korban tenaganya, korban ya melayani dengan mempersiapkan makanan, minuman atau apa saja. Itu korban, saudaraku. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jengkel ya Marta. Kok Maria itu duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengar perkataan Tuhan tanpa mau bantu dia yang sedang gerombiangan ada di dapur gitu ya kira-kira, saudara. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Poin ini penting, saudaraku.
Kalau ada kekhawatiran dan ada susah gitu ya dalam hati kita, ada ndak bahagia, ndak happy, kita perlu mendengar dulu loh saudara. Mungkin masalahnya bukan masalah, loh aku mau melayani Tuhan kok, aku sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bukan itunya, itu baik. Tapi sudahkah Anda mendengar suara Tuhan? Mendengar isi hati Tuhan dinyatakan terlebih dahulu. Anda bergerak melayani Dia. Sudahkah Marta mempertajam telinga seorang murid untuk mendengar perkataan Tuhan? Nah, ini dilakukan oleh Maria. Begitu Tuhan datang, dia menyambut, dia langsung duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar. Tuhan bicara apa, dia dengerin. Kalau Tuhan perintahkan apa, pasti dia berdiri dan melaksanakan. Tapi kalau Tuhan belum perintahkan, dia dengerin. Beda dengan Marta. Marta, begitu Tuhan datang, ditinggal, saudaraku. Sibuk melayani. Jadi saudara paham ya, betapa ilustrasi ini seringkali kita lakukan ya. Kita sering jadi seperti Marta, dan kita harus belajar jadi seperti Maria. Mendahulukan mendengar, sebab mendengar itu lebih baik dari mempersembahkan korban. Kemudian ayat 42, jadi kalau ada gelisah, ada sudah melayani, tapi kok hati tidak sukacita, tidak ada damai, bahkan mulai menilai orang lain, ya, mulai mempersalahkan orang lain, itu koreksi diri, saudaraku. Mungkin kita perlu belajar mendengar dulu. Nah, ini Tuhan bicara pada Marta. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Loh, yang perlu itu ini loh. Satu saja. Titik 2, Maria telah memilih bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi, saudaraku, mendengarkan sebagai tindakan awal yang mendahului segala sesuatu, itu adalah pilihan yang terbaik. Dan pilihan itu menghasilkan sesuatu yang kekal, yang tidak bisa diambil, diganggu gugat oleh siapapun juga. Ketika kita mendengar akan perkataan Tuhan, firman Tuhan, itu sesuatu yang kekal sedang tertanam di dalam diri kita. Nah, nanti kalau ada perintah, baru kita berdiri dan melakukannya. Tuhan Yesus berbicara dalam Lukas 11 ayat 27. Siapa ya berbahagia? Ya, ini ya, Lukas 11 ayat 27. Itu menarik, saudaraku. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat 28, tetapi ia, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dengar, memelihara. Tuhan Yesus memberkati.